Oke, jadi ini area untuk terang backing gambar tampak ya. Oke, kalau sudah kita garis sembarang ini ya. Untuk ukuran sih kira-kira ini kotak ini DP lebar sekitar 17 meter ya. Sekitar 17 lebih. Untuk DP space yang kita ambil ini. Kita backing garis sembarang ya di sekitaran kira-kira seperti di sini. Ini untuk penentuan garis ada titik ini plus minus 00 kira-kira. Ini DP fungsi yang terus mau pakai ini. Jadi yang level-level ini 00 minus 05 ini terus akan mau pakai ini. Baru nanti lantai 2 plus 360 plus 355 ini akan berlaku di gambar tampak ini. Oh ya, untuk kita asumsikan dulu ya. Untuk dari teras depan ini nanti perkiraan ini nanti akan ada tangga di sini di sisi ini sekitar 2 anak tangga. Jadi perkiraannya di sini akan ada anak tangga di sini, 2 anak tangga untuk mencapai DP apa? Jadi habis itu kan ini tanah asli. Jadi kalau dari minus 0,05 ini dari teras depan ini turun, kalau kita pakai tinggi anak tangga 15 berarti dari teras ini dia turun 15 cm jadi minus 20, baru tambah 15 lagi minus 35. Ini minus 20 minus 35, turun lagi satu kali 15 cm 35, berarti tambah dengan 15 minus 40. Nah, ini dia jadi 40 untuk muka tanah. Nanti di garasi ini naik 10 cm. Hah? 15, ini 5 dia turun jadi 20 kan? 20 baru 35. 35, oh iya betul, 50, sorry. 50. Makasih sore. Nah, berarti di sini pas naik 10 cm untuk garasi. Jadi dari tanah dia naik 10 cm untuk garasi. Jadi seperti ini ya DP urutan. Jadi minus 40, minus 50 baru dia naik minus 05. Jadi DP muka tanah dari plus minus 00 ini muka tanah turun setengah meter. Turun ini kan 0,5 kan setengah meter. Jadi dari kalau di saat mau rancang, mau desain, kalau nanti dalam pekerjaan proyek, penentuan titik 00 ini penting sekali. Jadi dari tanah, orang biasanya pasang pasak begitu, patok, baru udah ukur. Dari tanah asli ini dia naik berapa untuk titik 0. Itulah kalau orang mau kalau ini kan tahu tuh mau plan. Jadi sebelum pekerjaan bangunan itu orang mau
mau ukur dulu tuh DP lokasi, baru orang pasang bau plak untuk penentuan titik-titik di mana orang akan mau bikin DP kolom-kolom untuk pondasi, telapak segala macam. Titik 00 ini penting sekali. Jadi dari tanah dia naik berapa, Pak? Jadi kalau Pak ini dia naik kan sekitar setengah meter, toh. Jadi dari patok itu orang kasih naik setengah meter untuk titik plus minus 00-nya itu. Itu penting sekali. Dari situ baru tukang baru bisa kerja. Kalau enggak, nanti kalau ada penentuan titik 0 itu, makanya orang lain kali tuh tukang lain kali tanya, di mana di titik 0? Di titik 0 di mana, so? Penentuannya dari sini, dari DNA ini. Oke, jadi orang mulai dari situ ya. Jadi dari ini, kalau ini kita bikin jo DP muka tanah, kita copy ke atas setengah meter untuk DP plus minus 00. Jadi dua garis ini setengah meter ini, DP jarak garis ini setengah meter. Lalu kita copy yang plus minus 00 ini. Jadi ini yang plus minus 00, yang di bawahnya ini yang minus 50. Ini minus 50. Dan ini yang mewakili, kalau di biasanya di gambar potongan itu ya kasih nama muka tanah atau tanah asli. Atau permukaan tanah lah, biasanya kan begitu. Nah dari ini plus minus 00 ini ke lantai 2 plus 360. Jadi copy ke atas nih garis ini 360. Jaraknya ini 3 meter 60. Ini lantai 1. Ini lantai 2. Jaraknya 3 meter 60 ya, 360. Bikin lebih garis. Ini cara mau istilahnya supaya mau paham nah bagaimana mau bikin gambar tampak. Harus ada acuan patokan ukuran. Jangan cuma sekedar asumsi. Ini lebih simpel dibandingkan gambar potongan sih. Kalau gambar potongan lebih ribet lagi. Tapi tolong kamu bikin gambar tampak. Oke. Sesudah itu terang. Jadi ini kita asumsikan dulu untuk balok atap balok penopang atap itu dari lantai 2 ke balok penopang atap itu kita bikin 3 meter 30. Jadi garis ini kita copy ke atas 3 meter 30. Jadi ini untuk balok penopang atap ya. Bukan tirisan ya. Balok penopang atap 3 meter 30. 3 meter 60, 3 meter 30. Jadi usahakan ngoni mau baking kalau bisa mau baking bangunan sedapat mungkin unsur monumentalnya ada. Artinya bangunan itu mengerucut ke atas. Jadi mengecil di atas. Jadi jangan baking dari lantai 1 ke lantai 2 3 meter 60, terus lantai 2 ke balok atap ngoni baking 4 meter. Nanti itu seakan-akan tuh bangunan besar atas ya. Jadi unsur monumentalnya hilang. Unsur sama dengan piramid Jadi mengecil atas lah. Supaya ada kesan kokoh kan di situ.
Atau mau bikin 3,60 meter, kalau 3,60 meter. Misalnya kalau orang mau lihat DP sisi apa ya, DP proyek apa, DP proporsi kurang pas sih, maksudnya enggak pas kan kalau mau lihat. Unsur monumentalnya hilang. Jadi ini masih lebih pendek dibandingkan dari lantai 1 ke lantai 2. Jadi ini untuk aneh balok atap ya. Patokan balok atap ini. Kalau masih ingat orang bagaimana orang bikin gambar potongan kan seperti ini. Yang dulu yang di KD1. Itu gambar potongan. Ini orang bikin tampak. Tapi karena acuannya tidak ada gambar potongan, makanya kita bikin juga seperti ini. Karena waktu materi yang sebelumnya, orang bikin gambar potongan, orang bikin gambar tampak, dari gambar potongan yang tersobeki lebih dulu, baru orang bikin DP gambar tampak. Tapi ini enggak. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini DP dinding. Kita kalau sebenarnya kalau paling enak mau lihat, kita mulai dari atap dulu sih sebenarnya. Oke, kita coba ya. Kita mulai dari atap dulu. Karena orang setahu lebih dulu DP ini, DP balok atap ini. Jadi balok atap kalau kita mau pakai ini yang balok ini 15 coy. Itu bisa mewakili. Kita boleh mau ambil acuan dari gambar potongan yang ada sebelumnya, atau kalau kita mau bikin DP gambar potongan, kita simulasikan dulu ya untuk gambar potongannya seperti apa. Jadi ini contoh miringan atap, kita gunakan miringan atapnya kita gunakan 30 derajat ya. Ini 30 derajat ya. Ini balok pertama, jadi seandainya ini balok, ini DP balok atap. Nanti kan kuda-kuda kan ini akan mau pasang dari situ tuh. Kuda-kuda ukurannya kalau kita pakai konstruksi kayu dulu ya. 12 kali 6 untuk kayu 12 cm kali 6 cm atau 12 kali 8 lah. Jadi DP tinggi kita ambil 12 ya. Ini 12. Kita mau ambil dulu, kita mau cari kok DP selimut atap dulu ini. Jadi kalau kita mau coba buka yang di materi sebelumnya, yang tempat orang pernah baking yang lalu, supaya kita kasih gambaran. Bagaimana orang ada baking itu gambar tampak. Dari acuannya dari ini. Ini balok. Jadi ini DP balok yang terhadap baking. Ini materi semester lalu kan, kalau masih ingat. Ini kan DP balok. Balok beton baru ditopang oleh balok kayu. Baru ditambah dengan ini adalah kuda-kuda. Ini DP kuda-kuda, baru ini kasau. Kuda-kuda, ini kasau. Dan yang ini reng. Ini gording. Jadi kuda-kuda, gording, kasau, rem. 4 lapis. Baru dapat DP penutup atap. Kita mau cari DP kalau kita simpel-simpel ini kita copy. Ya toh? Ini kita copy. Kita tempel di sini. Di paling kiri sini. Almost simple ya. Mari kita minta untuk yang mungkin yang kontrak KD1 KD1 lalu mungkin so paham. Tapi kita coba menjelaskan yang enggak kontrak yang lalu lah. Jadi ini ya, kita mau kasih gambaran dulu. Jadi biasanya di sini juga ada balok kayu yang tadi. Di sini ada balok kayu. Di sini nanti ada balok kayu juga yang mengarah ke arah potongan.
Ini ada balok di sini. Ini juga ada balok yang eh, melintang. Biasanya kalau bilang balok ikat. Ini ada kuda-kuda. Ini kuda-kuda dulu ya kita mau bikin supaya kita mau cari kok DP ini. DP selimut ini. Ini yang kita mau cari. Karena tidak ada gambar potongan. Makanya kita asumsikan dulu, tapi bukan sekedar asumsi, kita pakai ukuran. Supaya nanti akan jadi sama dengan ini. Tapi kita minta nih, ini paham pelan-pelannya. Untuk yang kontak yang lalu, pasti mau so paham ini. Oke? Jadi habis kuda-kuda kita baking gording. Gording DP jarak 10 kali 5. Nah, di sini nanti akan ada balok untuk gording 10-50. Ini gording. Ini kuda-kuda. Ini gording. Saya harap mau dipahami. Nanti setelah ini baru mau dapat DP selimut atap. Jadi kita mulai dari yang sulit dulu. Bagian lantai 1, lantai 2 belum. Kita langsung di atap. Karena ukurannya sejelas. Baru kasau 7 kali 5. Kita ambil DP tinggi 70. Ini kasau. Setelah itu baru rank 30-50 atau 40-60. Kita gunakan 30-50 dengan tinggi 50. Ini untuk rank. Oke. Setelah itu baru dapat penutup atap. Penutup atap kita ambil ketebalan 2 cm lah. Sebenarnya kalau 2 cm sih tipis, tapi oke lah. Kita ambil ketebalan 2 cm. Nah, jadi seperti ini. Inilah DP lapisan-lapisan yang sebenarnya. Karena orang baking ini gambar tanpa gambar potongan, jadi kita mesti asumsikan dulu seperti ini. Ini DP susunan kuda-kuda. Ini kuda-kuda, kasau, gording, dan rank. Dan yang terakhir penutup atap. Garis untuk penutup atap. Ya. Kita coba arahkan pelan-pelan di sini. Tapi kalau mungkin ada yang anggap terlalu cepat, silakan angkat tangan kombatannya. Nah, selesai dari sini, ini kita tarik untuk ini DP tirisan. Oh tunggu, jadi kita ambil dari sisi ini. Sebenarnya kan terang mesti ambil dari sini. Ini kan DP dinding. Kita mesti sorong ini. Ini kan DP dinding. Bukan yang ini toh. Ini kan plat dak cabantar. Jadi ini kita sorong ya. Sorry, kita tersalah mulai tadi. Ini kita sorong ya. Kita tersalah mulai tadi. Kita sorong. Ke titik sini. Nah. Jadi seperti ini. Kita cuma bikin salah satu sisi juga. Di sisi sebelah kan tinggal memirror kok ini. Ini untuk gambar tampak. Nanti kecuali kalau mau ada gambar seperti ini, untuk yang kontrak mau pakai kita bicara juga tadi. Klik juga di garis ini, Ctrl Shift C, klik titik ini. Kong mau pindah di gambar sebelah sini, kong mau Ctrl V di sini. Kalau mau suka simple ya. Yang mau diambil cuman yang bagian ini. Cuma bagian ini yang kita mau ambil. Cuma miringan ini. Untuk bikin gambar tampak. Untuk DP miringan atap kan. Terserah. Maka kalau mau pelan-pelan sama dengan ini juga bisa. Akan menjadi seperti ini sih. Nah sekarang kita tarik garis tirisan yang tong baking ini. Ini kan DP tirisan. Kita tarik ini DP tirisan. Ingat ya, tirisan ini kita pakai 80 cm dari dinding. Ini cuma 80 cm. Jadi ini tirisan. Artinya itu atap dia cuma sampai di sini toh. Jadi ini masuk ke sini. Cuma sampai di sini DP ujung atap dah. Jadi ini kan kalau terang kira di sini,
Ini kan ujung atap. Nanti ditopang oleh lisplang. Dan karena DP lapisan ini ada 4 lapis, makanya menggunakan double lisplang. Tidak bisa cuma satu, tidak cukup. Harus dibuat double untuk menutup rangka atap ini. Jadi di sini ada double lisplang. Ini lisplang penuh 2,5 kali 28. Papan kan itu 30 cm DP lebar yang dijual di pasaran. Setelah dibersihkan dia cuma jadi sekitar 28 cm. Ketebalan 3 cm, setelah dibersihkan diskap kurang menjadi 2,5. Itulah ukuran lisplang. Jadi ukuran lisplang penuh 2,5 kali 28. Yang satunya ini hanya setengah. Jadi papan itu dibagi 2. Jadi kurang jadi 2,5 kali 14 disusun. Fungsinya selain untuk membuat rangka atap itu jadi kaku, supaya di ujung itu nyendak bergerak ke sana kamar. Di ujung kan dia rangka begini. Di ujung supaya nyendak DP kayu nak bergerak, bukan karena angin ya, enggak, kayu itu saja. Kayu itu lain kali kan udah bilang kayu itu hidup. Kalau kayu itu terang biar di luar, pertama dia tren. Karena datang sekitar 1 bulan kemudian dia bengkok begini. Sama juga rupa kayu, kalau potong pasang, makanya di ujung itu ditutup oleh lisplang untuk sebagai jadi pengaku, supaya di kayu di ujung itu dia tidak bergerak. Selain itu untuk unsur estetik juga menutupi, kalau terang mulia itu rangka atap pun bolong kok dapat dari bawah kan bisa sekali. Makanya lisplang itu untuk mempertegas saja di bentuk atap dan untuk unsur estetik juga. Jadi seperti ini ya. Nah ini DP jarak dari tirisan ke lisplang itu 10 cm. Perhatikan ini 10 cm. Jadi dari jarak ini kita copy 10 cm. Ini 10 cm. Bagaimana mau bikin sama yang mungkin ada yang kurang paham. Ini pakai gunakan perintah UCS. Jadi setelah tadi ini copy, kita putar, kita rotasi terus copy kan 30 derajat. Setelah dapat miringan ini ada UCS ini. Cari perintah UCS object. Klik UCS object ini. Klik itu garis miring. Otomatis DP UCS akan berubah. Untuk mengembalikan ke normal, gunakan ini, Word UCS. Kembali ke normal di UCS. Word UCS. Nah ini DP jaraknya 10 cm. Jadi ini tirisan, ini lisplang. Jadi yang sama yang kita bilang tadi, ini lisplang yang pertama 2,5 kali 14. Jadi dari sini tinggal terang bikin DP papan 14 cm kali 2,5. Ini yang lisplang kecil yang pertama. Oke. Diperhatikan ya. Nanti dia membuat susun begini. Baru terang mau bikin DP lisplang yang satunya boleh bikin di luar atau dari sini juga terang lapis 28 kali 2,5 atau 25 mili seperti ini. Ini terang pindahkan ambil DP tengah-tengah yang di sini. Ini DP tengah-tengah ini, tengah-tengah dari lisplang kecil ini, sebab susung dah. Karena itu sahabatnya mau dipaku, baku tempel kan. Jadi nanti supaya dapat lihat ada list dang di pada lisplang kepada DP list. Jadi ada fungsi estetik juga di situ. Jadi nyana dapat lihat polos dang. Jadi rupa ada DP bis di lisplang, di lisplang itu. Yang sama dengan kan sekarang sudah jual tuh lisplang beton. Nah ini terang pakai lisplang kayu. Kalau lisplang beton berarti menyesuaikan dengan ukuran yang ada di pasaran juga.
Terus mesti pakai itu. Jadi kalau mana mau bikin list pelang beton, cek dulu DP ukuran baru mau digambar. Kalau nggak salah lebih kecil dari list pelang ini sih. Dia cuma ukuran-ukuran sekitar 20 cm tuh. Kalau list pelang beton DP lebar cuma sekitar 20 cm. Oke, jadi ini DP posisi seperti ini. Nah ini terang sudah apa kan DP? Kira-kira DP bentukan ini terang sudah apa di sini? Baru kalau sudah ini terang bikin juga garis bantu di sini. Seperti ini. Oke, kalau sudah, jadi ini kan ada ini hubungan toh, bikin garis bantu ini di hubungan ini. Setelah itu bentuk yang ada ini kita tinggal lapis ya supaya mempercepat ya. Kita bikin juga di sini, bikin dulu di sini. Nanti tinggal mau dirapikan sampai ke titik sini. Nanti ini mau dirapikan ya. Ini nanti pakai garis bantu. Terus cuma mau cari garis ini kok. Yang orang mau cari yang garis ini. Ini yang masih yang DP selimut atap dah. Nanti kalau sudah yang bentuk yang sudah ini orang tinggal mirror jangan ke sebelah. Ini kasih hilang begini. Ini mirror sini. Sisanya itu tinggal di trim. Ini hapus ya, karena ini kan cuma ini hapus ya. Cuma diperlukan lagi nih. Karena kita cuma kasih penjelasan sih tadi. Selanjutnya DP atap coba kuda apa aja. Itu join. Nanti DP garis-garis itu ambil aja yang garis yang langsung ada ini. Nah, sudah ini DP atap. Atap dulu yang kita bikin. Ini sesuai dengan ini. Tampak atas ini. Kontrol ini kan kita contoh ini. Contoh ini kan terang mau taruh di sini ya. Ini kan DP titik terang mau taruh akan ya. Toh?
Orang mulai dari titik sini. Ini kira-kira. Jadi klik dulu tuh garis selimut ini kan. Ctrl Shift C, klik ini titik ini. Oh, escape pindahkan, baru Ctrl V, klik di titik ini. Ctrl V. Itu prinsip sistem copy window. Cuman ini bedanya DP garis ini DP garis kuda-kuda ini kan agak ke bawah dari titik ini. Kalau yang kita bikin baru-baru ini kan ini sejajar. Ini DP miringan ini sejajar ini. DP garis ini sejajar. Sejajar ini. Di sini DP garis. Cuma tak beda di sini sih. Jadi mungkin agak beda sedikit tapi tidak apa-apa. Ambil juga yang gambar yang sebelumnya. Ya itu yang menepis keuntungan yang kontrak yang lalu. Jadi tinggal mengambil. Untuk yang belum ya silakan menepis ini. Nanti akan jadi seperti ini, no? Di bawah tirisan ada penutup atap, plat dak beton ini. Seperti ini dia akan jadi seperti ini. Sama juga, orang akan mau bikin begini. Tapi kalau sebelumnya orang bikin dalam bentuk 2 dimensi, nah kali ini orang akan bikin DP 3 dimensi. Cuma dengan beda DP Dena. Apa DP Dena beda, DP tampak beda dari tugas sebelumnya. Jadi, boleh? Jadi kalau garis kurang panjang tinggal di action. Kasih action. Perhatikannya garis tirisan atap juga harus sesuai dengan gambar tampak atas ya. Garis proyeksinya harus sama.
Ini modelnya sama, akan jadi sama dengan mirip-mirip juga yang trompet materi yang lalu sih, mirip-mirip ini. Jadi ada DP atap miring dengan ada DP atap-atap datar, akan mau tak gabung lah. Akan jadi seperti ini sih. DP ini kan DP atap ini kan yang lalu kan seperti ini, lalu yang sekarang kan beda seperti ini. Oke, sudah. Langsung lanjut ya. Jadi gambar tampak ini.
yang perintah orto ini hidup ya. Jadi kalau copy ke bawah, nak mau tetap miring. Ini kan DP kolom. Orang cuma ambil DP kolom ini. Ya, jadi dari ini, dari DNA terambil DP kolom. Cuma tarik aja ke bawah, kamu bikin DP garis-garis ini. Jadi untuk balkon kita bikin sama aja ya dengan yang ini supaya simple. DP atap plat dak biasa begini dah. So, kecuali kalau ada masukan, balkon ada tambahan seperti apa. Orang boleh bikin di sini. Dan itu nanti orang akan aplikasikan di 3 dimensi. Kita terima masukan ya untuk bentuk balkon kalau ada masukan. Apakah DP kolom mau bikin besar? Apakah orang mau bikin model-model sama dengan sekarang yang ada DP minimalis? Kali kadang DP balkon ada DP bentuk C, ada tambah gini, atau ada bentuk G, ada bentuk H, macam-macam dong. Jadi ada unsur geometris di situ. Terserah, boleh kasih masukan ke kita. Tapi ingat kalau ada tambahan unsur-unsur itu akan ada perubahan di Dena. Sama dengan yang orang bikin sebelumnya ini. Ini sih cuman lebih bersifat polos sih, dan tidak ada bentuk-bentuk tambahan. Ya, jadi cuma polos seperti ini. Memang semakin polos dibentuk, semakin gampang mau dibentuk. Semakin banyak DP ornamen-ornamen atau ada tambahan-tambahan bentuk, ya agak sedikit ada tantangan juga untuk bisa orang bikin DP 3 dimensi. Oke, sekarang kita jadi ini lantai 360 ini. Jadi yang lantai 2 ini yang 360 ini. Nanti di teras ini kan turun 5 cm. Yang di balkon ini kan turun 5 cm. Dari 360 dia turun 5 cm. Untuk lantai, tapi orang kesampingkan dulu lantai. Orang tarik untuk ini, untuk penutup di plat dak itu di atas. Ini kopi 2 meter 2 meter setengah lah. Ini untuk garis di plat beton 2 meter setengah. Ini 2 meter setengah ya. Terus ini tambahkan satu garis untuk pagar, di pagar keliling dari plus minus 90 cm. Ini garis pagar ini yang kita baru backing 90 cm. Dan satu garis lagi yang dari plat dak dia turun untuk penutup itu backing 40 cm. Ini 40 cm. Jadi 2 meter setengah, 90 cm, 40 cm. Bikin kita jadi bikin dulu di garis-garis ini. Habis ini tinggal membentuk sih untuk balkon dengan teras depan.
Nanti yang terakhir copy yang dari garis yang lantai 1 plus minus 00, copy ke atas jarak 2,5 meter. Ini sudah di DP balkon. Balkon yang teras depan satu kali nih. Orang mau bikin. Kalau sudah ini tinggal garis ini. Ambil juga dari pinggir. Sembarang sini. Tarik ke atas. Sampai paling atas ini. Blok sampai sini. Terus ini bikin kotak ini untuk balkon. Ini untuk teras depan. Nah, ini tinggal ini DP pagar. Jadi untuk membuat pagar, ini pakai hatch ya. Nanti kalau untuk DP 3 dimensi baru termodifikasi. Perintah hatch. Perintah hatch, pilih line. Kita mau bikin double ya, double DP hatch bikin double pukul lapis tuh. Perintah line. DP sudut angle itu yang pertama itu bikin 0. Terus DP skala 20. Pick point, tentukan yang di pagar itu, enter.
Sesudah itu klik itu hatch itu supaya cepat. Klik perintah copy, tentukan di titik mana aja yang terima BP base point, klik dari titik sini. Saya baku tim padam. Sudah, ini hatch jadi double. Sekarang klik salah satu hatch itu, property, kong atau ya, klik edit. Kong itu DP angle itu backing 90 untuk yang hatch yang kedua. Terus DP skala backing 250. Enter. Oke. Terus backing agak tebal sedikit. Sudah jadi pagar. Iya, itu juga klik copy dan copy tempatkan di posisi yang sama saya baku timpa dan saya baku lapis. Baru yang satunya edit, tinggal rubah DP sudut dengan DP skala. Jadi saya baku timpa, jadi double di situ. Jadi hatch itu orang boleh masih baku lapis. Sama dengan rupa kalau rupa ini yang kita bikin DP ini kan DP bayangan kaca ini kan ini kan hatch baku lapis ini. Kalau monitor kira hatch mar baku lapis dah. Apalagi yang ini DP gradasi ini kan lapis baku lapis. Jadi hatch itu orang boleh mau pakai di mana-mana dah. Boleh kalau untuk 2 dimensi orang boleh mau pakai di DP siluet bagian belakang, bagian kaca, untuk pagar. Jadi tergantung ya orang keinginan saja sih yang mana yang orang mau pakai. Nah ini kita pakai di pagar dulu. Jadi backing hatch 1, kong hatch yang itu copy jo, yang kopiannya itu tinggal rubah DP sudut 90 derajat, skala backing 250, kong backing DP ketebalan 0,3. Untuk DP pagar DP vertikal kan. Nah, kita kan boleh membayangkan kan dari bentuk atap sudah jadi, balkon dengan teras depan sudah jadi. Sekarang tuan tinggal mau bikin DP selimut total, DP selimut bangunan. Nah untuk selimut bangunan yang ini Jono, yang kita garis ini kita copy. Jadi kalau yang tadi 2,5 meter itu kita tambah sekitar 15 cm, jadi ini copy ke atas 265. Ini 265. Setelah dapat ini, orang sudah dapat di selimut bangunan. Balok atap. Ini ya balok atap di sini ada titik 3,30 meter.
Ini kalau sudah, terang sudah apa ada PDP garis selimut bangunan. Ini kalau kita backing dari sini, ini kan so backing toh 265 sampai sini. Karena ini kan bagian peledak yang di samping ini, yang ini. Yang kecil ini, yang ini. Jadi teras depan balkon sudah di selimut bangunan itu. Kita backing 265, jadi agak lebih tinggi dari balkon. Ingat ini jadi tidak akan ada perubahan bagian sisi sini karena kalau wanita kira di denah ini kamar mandi ini sejajar DP kamar mandi sejajar tuh. Jadi DP jadi otomatis ini tidak akan berubah DP posisi. Yang posisi ini nanti akan berubah di sini posisi untuk yang kamar mandi ini agak lebih maju dibandingkan yang di kamar tidur pembantu sini. Jadi nanti akan ada beda posisi. Jadi kalau mau diperkira semuanya patokan tampaknya ini semuanya mulai dari atap. Kalau atap sudah jadi, yang bagian-bagian lain tinggal menyesuaikan saja sih. Tambahkan di sini. Untuk yang di teras depan ini kan plus minus 00. Ini kan harusnya dia turun 5 cm. Ini kopi hijau 5 cm ke bawah. Jadi yang kotak ini kasih turun lah ini.
Ingat ya, ini yang plus minus 00, ini yang dia turun 5 cm. Sorry, ini dia masih turun berarti. Karena kita ambil patokan yang satu. Jadi ini turun. Jadi rata ini. Jadi DP tangga kan dari titik ini ya, tangga. Teras itu 0,05 kan ini. Sedangkan garis yang kita backing ini kan yang pertama ini garis yang plus minus 00. Jadi harusnya untuk teras dia turun 5 cm. Jadi pas nah ini. Turun kan dia turun. Jadi dari plus minus 00 turun 5 cm. Baru habis itu tangga mengikuti. Ini 15 cm ini. Ini 15,30. Jadi kalau dia berurutan, no? Dari minus 0,05 dia turun sampai di titik ini 0,20. Baru dia turun lagi 15, 0,35 di sini, baru dia turun lagi 0,50. Semua claro baru muncul. Nah, yang di sini, yang di sisi ini kan kalau monitor kira di sini di lantai 1, ini ada pintu kan, pintu keluar. Pintu keluar dia turun sekitar 10 cm dari sini, ini turun 10 cm di bawah sini. Jadi dari garis ini kan plus minus 00. Ini nanti dia turun 10 cm. Atau backing sama aja ya. Dia turun 5 cm, jadi otomatis DP lantai di sini. Untuk yang lantai ini, yang lantai bagian ini, perhatikan yang lantai bagian ini, untuk ke sini, ini dia turun 5 cm. Jadi batas DP lantai di sini loh. Nanti sampai ke posisi yang di dekat ini, dekat bagian teras depan ini orang tarik di garis ini. Yang tangga yang pertama ini. Jadi ini di sini DP garis. Ini kata ini musuh ini, karena sabatan akan menentukan di. Jadi ini sebenarnya sebenarnya yang bagian ini DP tanah itu atau DP lantai itu dia cuma miring sedikit. Jadi dari titik kalau di sini dari titik ini, dari titik sini dan titik ini sampai ke sini, titik di sini, ini cuman naik, cuman miring. Jadi ini kan lantai kan, ini DP lantai, posisinya miring, dia kan miring. Miring kan miring sedikit sekali kan. Jadi kalau mau terkira di sini, nanti akan berapa lihat kok kalau orang mau bikin gambar tampak samping, berapa lihat DP kemiringan. Cuma kan di sini kan berapa lihat. Jadi dari lantai ini dia turun
15 cm, baru dia posisi kalau terang jalan di miring sedikit sampai di posisi di jalan masuk ini. Katanya semua DP level terang masih jelas. Jadi kita tinggal kasih sisa juga DP garis untuk yang plus minus 00 yang ini. Yang lainnya kalau sudah ini kita hapus. Untuk lantai balkon sebenarnya ini masih turun 5 cm kan ini. Berarti kan ini masih turun 5 cm ini. DP lantai balkon semuanya di sini, DP posisi. Cuma kan karena sudah tutup dengan posisi pagar ini semuanya DP lantai di sini. Untuk balkon dia di bawah. Cuma kan untuk supaya kalau sebentar ada genangan air dia tidak langsung tumpah lewat DP dinding bagian depan ini. Makanya biasanya kalau bagian balkon ini nanti akan ada lubang untuk dorong dia taruh pipa. Jadi biasanya dia taruh di dalam kolom sih. Dorong cor di dalam kolom harus itu. Jadi macam di posisi balkon itu macam mangkuk no dia. Tampungan tapi ada DP lubang pembuangan. Kita nak pernah menyarankan untuk bagian balkon air kalau dia tumpah dia langsung tumpah ke samping. Sebaiknya jangan. Nantinya tumpahan-tumpahan air itu akan bagian dinding sini akan mau berlumut. Cuma mau jadi kotor sih. Jadi DP lantai semuanya di dalam ya, seperti ini sih. Cuma karena orang nak bikin gambar potongan makanya ada lihat. Oh mungkin orang boleh lihat di gambar yang sebelumnya orang pernah bikin. Mungkin ada. Jadi seperti ini. Lantai yang di depan itu, ini balkon dia turun. Cuma nanti yang bagian ini, dia macam mangkuk. Kita tutup dah. Ini DP lantai. Nanti ditutup oleh, di sini biasanya ada ring balok di sini. DP di bawahnya juga di sini ada ring balok gantung. Ini kalau sama sih, prinsipnya sama sih. Jadi yang waktu KD1 terang bikin di 2 dimensi, di sini kita bikin DP 3 dimensi supaya mau lihat kan. Jadi kira-kira seperti ini sih DP bagian balkon. Sama kan DP balkon sama kok DP posisi. Oke selanjutnya ini kita tinggal mau bikin DP pintu. Ini kan pintu sudah ini kita copy jo. Harus cari di sini. Oke, kita copy juga di sini. Kita mau bikin DP pintu. Ambil DP titik-titik yang ada. Karena yang DP pintu untuk lantai 1 dan lantai 2 kan sejajar. Nah, contoh ini DP garis kosen kita sobekin berdasarkan kita ada copy yang dari pintu yang ini. Sekarang ini kita tinggal copy ke atas yang garis plus minus 00 ini ke atas 2,10 meter. Jadi ini DP garis ini 2,10 meter ya. Garis ini 2,10 meter. Terus kita offset jo ini sama dengan kosen yang ada. Seperti ini. Untuk membuat DP pintu ya. Ini kita garis. Ini kita offset. Ini DP kosen. Ini DP pintu ya. Kita gabung juga supaya
terkesan rapi. Untuk yang garis sisa ini kita potong jadi supaya tidak mengganggu. Jadi kan cuma tas sisa ini DP garis. Ini untuk pintu. Nah untuk pintu yang di atas, pintu yang terang backing ini, orang tinggal copy Jo ke atas 3 meter 60. Karena kan jaraknya sama. Seperti ini. Ini untuk pintu. Jadi cuma dari ini, dari dena yang ada, kontrol backing zona ini. Ini 2 meter 10. Karena di sini kan DP dena baru pintu yang ada. DP jendela kan terang belum backing di sini. Nanti habis ini kita mau taruh dulu DP jendela supaya untuk gambar tampak depan ini jadi lengkap ya. Jadi bikin ini jendela yang di bagian kamar ya. Ini sama dengan yang di lantai 2. Jadi berarti kan untuk jendela ini kita tinggal tambahkan satu garis di sini untuk simbol kaca di sini. Ini simbol kaca, kita bikin agak tebal sedikit di sini. Ini simbol kaca. Bagian ini kita akan membacking kisi-kisi atau ventilasi lah, cuma ventilasi. Ini kita tarik 10 cm. Ini simbol untuk kisi-kisi. Ini jadi yang satu ini simbol untuk kaca. Ini cukup untuk kisi-kisi atau ventilasi. Nanti tambahkan di dena ya. Di penghuni dena juga ini tambahkan. Lantai 1, lantai 2. Untuk jendela bagian kamar. Ini sama. Posisinya juga sama. 1,75 m. Ini 1,75 m. Baru yang ventilasinya 1 meter, cuman setengah meter. Nah ini DP sisa 1,25 m. Sedangkan untuk yang di teras cuma seperti ini. Jadi ukurannya seperti ini. Jadi yang paling kiri ini DP kisi-kisi atau ventilasi. Dan yang bagian dalamnya ini untuk kaca. Jadi untuk yang jendela yang bagian depan ini semua menyatu dengan kosen pintu ya. Oke, Jo. Ini kita selengkap Jo. Tambahkan di sini untuk ventilasi. Ini kan kamar mandi. Yang di lantai 1 juga ini lantai 2.
Nanti yang di sini juga ya. Pastikan untuk yang ini ventilasi di bagian tengah-tengah dinding ya. Ini lantai 2, ini kamar mandi anak ini. Lantai 2 juga yang di kamar mandi utama. Lantai 1 di kamar mandi untuk ruang tamu. Ini ventilasi ya. Dia DP simbol ya. Ini ventilasi. Ini supaya terampai gambar tampak ini semua lengkap. Ventilasi setengah meter ya, 50 cm. Oh ini kita cuman tarik ini. Ini jarak 2 cm sini. Ini jarak 2 cm. 2 cm dari pinggir. 1 cm yang beki nggak masalah. Asal jangan kalau lebih dari 2 cm sih suruh tahu ke dalam. Itu kan nanti DP kisi-kisi kan nanti kalau di gambar potongan ada DP miringan. Apa miring-miring begini dong DP lempengan-lempengan kayu itu kan miring. Nanti posisinya ada di sini ya. Nanti
Jendela ini DP tinggi dari plus minus 00 itu 35 cm. Terus patokannya yang paling atas sejajar dengan tinggi pintu 2,10 meter. Ini sejajar. Ini sejajar. Sama juga, yang lantai 2 juga sama. 35 cm dari ini, dari 3 yang plus 360, ini 35 cm. Terus bagian atas sejajar dengan tinggi pintu. Untuk ventilasi yang kamar mandi juga sama, sejajar. Untuk ukurannya tingginya ini 55 kali 55. Hah? Yang tengah ini kita cuman ambil yang ini, yang di ini kan ada garis ini kan. Di contoh ini kan. Ini kita putar kopi tadi, rotasi kopi seperti ini. Ini kita offset. Terus yang ini kita cuma ambil yang ini, yang garis ini yang kita ambil. Kurang gitu kita ambil. Jadi yang di garis kosen kan ada yang kita cuma ambil yang bagian bawah. Hapus yang bagian atas. Cuman itu saja sih. Ini kan nanti macam ventilasi yang kaca yang saling ini fokus sebelah begini. Jadi ada yang satu ini yang bagian depan dia pasti harus lebih panjang. Jadi harus fokus sebelah begini. Oke, posisi. Hah? Siapa? Jarak maksudnya? Untuk bagian ini DP posisi dari Dena ambil DP ini. Ini DP garis DP as dinding. Di tengah-tengah, harus di tengah-tengah. Sama juga yang di sebelah sini. Sorry, yang sebelah mungkin atas orang kan. Ini kan DP garis, ambil DP tengah-tengah ini. Nah. Tengah-tengah dinding. Lebih jarak. Hah? Itu dong yang tadi. Oke, kita ulang ya. Hah? Oh, supaya pas. Jadi ini kan dia jadi 45. Yang ini 28 17. Sebenarnya ini bukan 28 ya. 0,275 sih ini. 275 kan cuma karena ini pembulatan. Jadi dibulatkan ke atas jadi 0,28. Sebenarnya sih kalau untuk DP simple untuk ukuran ini sebenarnya kalau dia dari tengah-tengah ini kasih turun just sekitar 20 cm sudah cukup sih, atau 25 cm. 2,5 cm. 2,5 cm ke bawah secukup. Yang penting kan dia harus jadi DP kaca kan nempel sejajar. Harus saling tali beda. Jadi yang ini harus melebihi yang di sebelah sini. Ini pun sama. Jadi fungsinya supaya DP air yang tampias yang dari luar dia tidak masuk. Dia tidak masuk ke dalam kamar mandi. Jadi terserah, boleh bikin 0,275 atau 0,28 juga tidak masalah sih. Yang penting dapat lihat kan, oh ini ventilasi. Cuma dapat lihat begitu. Tapi ingatnya Samantha, ventilasi ini sampai di 3 dimensi itu akan backing. Berdasarkan dari tampak yang mau backing. Tampak yang mau backing, lupa mau dibilang, oh ini pagar terang akan backing sesuai dengan apa yang tampak yang ada. Terang backing. Jadi di sini ada nanti
Ada DP tiang-tiang besi, ada juga yang DP besi-besi horizontal, terapkan backing itu. Oke, kita seterusnya supaya supaya nak buang-buang waktu. Ini untuk ini ya, untuk bagian jendela yang bagian depan kita cuma ambil satu garis ya ini kita copy atau kita bikin garis bantu dulu ini ke sini, ini kita copy ke sini. Nah, ini kan nanti akan ada perpotongan, ini kita potong, kasih hilang, hapus. Ini kita mirror, jadi dari jendela yang transfer backnya ini kita hapus. Kita kok selalu dia gabung di garis. Lalu habis itu kita join. Jadi seperti ini. Untuk yang di lantai 2 ini juga hapus. Ini kan sudah yang di bawah. Ini tinggal copy juga ke atas nih. Diameter 60. Jadi yang mau disobeking ini kita mau ulang. Tunggu. Dia apa? Dari dinding ke mana? Iya ini. Ini 0, ini 125 sih bukan 13. 0,125. Sebenarnya dari garasi ini sih. Ini kan. Dari garasi ini kok. Garis garasi ini. Dari sini kan. Kita mulai dari sini. Dari kosen ini. Baru kita copy 1,75 meter ke kanan. Dapat satu ini kan. Baru dari sini kita copy ke kiri 0,5. Potokannya dari situ sih. Jendela teras depan yang ini. Cuman yang penting ini sudah jadi. Copy ke atas kan. Nah, jadi ini belum selesai. Jadi sampai di sini ini kan sudah jadi. Cuman yang bagian atas, untuk yang bagian atas cuma sisi yang sebelah ini kan. Yang sebelah sini tidak ada jendela ya. Jadi ya kalau lupa kita copy ini, yang dari lantai 1 ini, cuma copy yang ini. Copy ke atas ini. Jadi cuma yang sisi ini, sisi kanan kan. Jadi yang jendela yang transfer backing ini tinggal terang potong. Jadi cuma kalau yang di lantai 2, cuma sisi yang sebelah kanan ya. Jadi cuma yang ini. Yang kiri tidak ada. Jadi terang potong dia yang sampai sebelah. Ini.
Ini kan, iya 1,25 meter cuman. Kalau yang sebelah sini kan ini kan 1,75 meter, ini 1,25 meter. Sama kiri kanan ya. Ini nanti kalau kita masuk mau bermain DP dinding, kita bikin dinding lapis di sini. Kalau kita bikin tebal ini, terus kita isi pattern. Jadi seakan-akan udah pada dinding emas. Tapi nanti akan ada, ini mesti rubah di dena. Di sini ada dinding tambahan. Oh begini dah. Jadi 2 lapis nih. Kalau seandainya saya bantah, kalau orang suka mau bermain apa DP dinding kepada ada yang maju, ada yang tak belakang. Tapi nanti terang akan mau coba DP simulasi di 3 dimensi ya. Jadi untuk sementara begini dulu untuk DP tampak. Jadi untuk tampak depan sampai di sini. Dena teras depan ini. Oh ini lantai 2, lantai 1 ini. Iya tinggal merah. Kan sama ya. Ini kayaknya ini DP kaca sebenarnya terlalu lebar sih ini. 1,25 meter. Ya boleh lah. Oh iya ada satu lagi Teh. Di lantai 1 ini ada pintu untuk pembantu kan? Sorry sorry ini kita hampir kita lihat. Di sini ada pintu ya. Di sini ada pintu.
Bikin yang sejajar Jo sama dengan pintu yang sudah ada. Ini ini kisi-kisi sama dengan ini sih 20 dengan yang ini yang tralis. Ini sama apa-apa. Nanti kan di tiga dimensi yang baru orang pertegas di bentuk. Nanti Dena disesuaikan ya dengan yang tampilan yang tengah bikin ini. Yang ada tambahan ventilasi dengan jendela.